Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan partisipan semua yang datang pada seminar saya pada hari ini. Baik, sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Arifan Ahmad Faisal. Saya merupakan mahasiswa di UNS dengan prodi S1 Akuntansi angkatan 2019. Baik, jadi pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan ke teman-teman berbagi pengetahuan mengenai apa sih financial statement analysis itu. Di sini kita akan membahas financial statement analysis itu apa dan juga mengetahui lebih dalam sebenarnya apa sih. Oke, next. Oke, jadi kita harus tahu dulu apa financial statement itu. Jadi bahasa Indonesia itu adalah analisis laporan keuangan. Itu merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dan juga penting dari bidang analisis bisnis yang lebih luas. Nah, analisa bisnis ini adalah proses untuk mengevaluasi prospek dan risiko ekonomi perusahaan, termasuk menganalisis lingkungan bisnis perusahaan dan juga strateginya, lalu serta posisi dan kinerja keuangannya. Analisa bisnis ini itu berguna dalam berbagai keputusan bisnis, seperti apakah akun yang diinvestasikan gitu, entah mau ekuitas ataupun sekuritas, dan juga apakah kita mau itu memperpanjang kredit ataupun, nah memperpanjang kreditnya kita mau melewati jangkanya jangka pendek atau jangka panjang. Lalu bagaimana menilai bisnis dalam penawaran umum perdana, atau mungkin teman-teman lebih sering dengarnya itu IPO. Nah, lalu juga bagaimana sih kita mengevaluasi restrukturisasi, termasuk mau perusahaan kita tuh mau di merger, mau diakuisisi, atau kita mau divestasi. Analisis laporan keuangan ini itu adalah penerapan alat dan juga teknik analitis untuk laporan keuangan tujuan umum dan data terkait untuk memperoleh perkiraan dan kesimpulan yang berguna dalam analisis bisnis. Analisa laporan keuangan itu mengurangi ketergantungan kita pada firasat, tebakan, dan juga intuisi untuk keputusan bisnis. Jadi di seminar kali ini saya akan menjelaskan analisis bisnis dan peran analisis laporan keuangan. Nah, materi-materi ini nanti juga akan memperkenalkan teman-teman ke laporan keuangan dan juga menjelaskan bagaimana laporan keuangan tersebut itu mencerminkan aktivitas bisnis yang mendasarinya. Next. Nah, yang pertama itu mengenai analisa bisnis. Jadi di bagian ini nanti akan dijelaskan mengenai analisa bisnis, terutama menjelaskan aplikasi praktisnya, habis itu mengidentifikasi analisis yang terpisah yang membentuk analisa bisnis, dan menunjukkan bagaimana semuanya itu cocok dengan analisis laporan keuangan. Next. Yang selanjutnya adalah Introduction to Business Analysis. Jadi analisa laporan keuangan itu merupakan bagian dari analisa bisnis. Analisis bisnis itu adalah evaluasi prospek dan juga risiko sebuah perusahaan untuk dengan tujuan pengambilan keputusan bisnis. Keputusan bisnis ini mencakup penilaian ekuitas dan utang, lalu penilaian risiko kredit, prediksi pendapatan, pengujian audit, negosiasi kompensasi, dan juga keputusan lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Analisa bisnis ini membantu dalam membuat keputusan berdasarkan informasi dengan membantu menyusun tugas keputusan melalui evaluasi lingkungan bisnis perusahaan, melalui strateginya, dan juga posisi dan kinerja keuangannya. Nah, yang selanjutnya itu adalah jenis dari analisa bisnis. Analisa laporan keuangan itu merupakan bagian penting dan juga integral dari analisa bisnis. Nah, tujuan dari analisa bisnis itu untuk meningkatkan keputusan bisnis dengan mengevaluasi informasi yang tersedia tentang situasi keuangan perusahaan, lalu manajemennya bagaimana, rencana dan strateginya, dan juga lingkungan bisnisnya. Nah, analisa bisnis itu diterapkan dalam berbagai bentuk dan merupakan bagian penting dari keputusan analisis keamanan, penasihat investasi, manajer dana, bankir investasi, penilaian kredit, bankir korporat, dan investor individu. Nah, bagian ini mempertimbangkan jenis utama dari analisa bisnis. Di analisa bisnis ini ada dua jenis. Yang pertama ada kredit analisis dan juga analisis ekuitas. Nah, yang pertama adalah mengenai analisis kredit. Analisis kredit itu adalah evaluasi kelayakan kredit sebuah perusahaan. Nah, kelayakan kredit itu adalah bagaimana sih kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kreditnya. Dengan kata lain, analisis kredit itu adalah kemampuan perusahaan untuk membayar tagihannya. Nah, dengan demikian, fokus utama analisa kredit itu adalah pada risiko, bukan pada profitabilitasnya. Variabilitas laba, terutama kepekaan laba terhadap penurunan bisnis. Habis itu mengenai lebih pentingnya lagi terhadap tingkat laba. Tingkat keuntungan menjadi penting hanya sejauh mereka mencerminkan margin keamanan bagi perusahaan dalam memenuhi kewajibannya.
Analisis kredit itu berfokus pada risiko penurunan daripada potensi kenaikannya. Jadi termasuk analisis likuiditas dan solvabilitas. Nah, likuiditas itu apa? Likuiditas itu adalah kemampuan perusahaan untuk mendapatkan uang tunai dalam jangka pendek untuk memenuhi kewajibannya. Sedangkan likuiditas itu tergantung pada arus kas perusahaan dan komposisi aset lancar dan kewajiban lancarnya. Oh, yang solvabilitas tadi itu adalah kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan dan kemampuan untuk membayar kewajiban jangka panjang, termasuk pada profitabilitas jangka panjang perusahaan dan juga struktur modalnya, atau struktur modal itu maksudnya pembiayaannya. Nah, yang kedua itu adalah analisa ekuitas. Jadi di analisa ekuitas ini, investor ekuitas itu menyediakan dana kepada perusahaan sebagai imbalan atas risiko dan memanfaatkan kepemilikannya. Investor ekuitas itu adalah penyedia utama pembiayaan perusahaan. Pembiayaan ekuitas itu juga disebut ekuitas atau modal saham. Menawarkan bantalan atau perlindungan untuk semua bentuk pembiayaan lain yang lebih senior darinya. Ini berarti investor ekuitas itu berhak atas distribusi aset perusahaan hanya setelah klaim semua penuntut senior lainnya terpenuhi, termasuk bunga dan dividen preferen. Nah, akibatnya investor ekuitas itu dikatakan memiliki sisa bunga, yang mana itu menyeratkan bahwa investor ekuitas itu adalah yang pertama menyerap kerugian ketika perusahaan itu dilikuidasi. Maksudnya ketika perusahaan itu bangkrut. Nah, meskipun kerugian merupakan biasanya terbatas pada jumlah yang diinvestasikan, namun ketika sebuah perusahaan itu makmur, investor ekuitas itu berbagi keuntungan dengan potensi kenaikan yang tidak terbatas. Jadi tidak seperti analisis kredit, analisis ekuitas itu bersifat simetris karena harus menilai risiko penurunan dan juga potensi kenaikannya. Nah, karena investor ekuitas itu dipengaruhi oleh semua aspek kondisi dan kinerja keuangan perusahaan. Kebutuhan analisis mereka termasuk yang paling menuntut dan komprehensif dari semua pengguna. Yang selanjutnya, next. Nah, yang selanjutnya adalah kegunaan lain dari analisa bisnis. Analisa bisnis dan juga laporan keuangan itu sangat penting dalam beberapa konteks lainnya. Nah, yang pertama adalah bagi manajer. Bagi manajer, analisis laporan keuangan itu dapat memberikan petunjuk kepada manajer tentang perubahan strategis dalam aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaan. Manajer itu juga menganalisis bisnis dan laporan keuangan perusahaan pesaing untuk mengevaluasi profitabilitas dan risiko dari pesaingnya. Analisis tersebut memungkinkan untuk membandingkan perbandingan antar perusahaan, baik untuk mengevaluasi kekuatannya maupun kelemahannya relatif dengan kinerja, misalnya menggunakan kinerja benchmark. Nah, yang kedua adalah merger, akuisisi, dan divestasi. Dengan menggunakan analisis bisnis, kita bisa setiap kali perusahaan mensekurisasi operasinya melalui merger, akuisisi, ataupun divestasi, maka bankir investasi itu mereka bisa mengidentifikasi nih target potensialnya dan juga menentukan nilainya. Dan analisis keamanan perlu menentukan apakah dan berapa banyak nilai tambahan yang diciptakan oleh merger untuk perusahaan yang mengakuisisi dan targetnya. Nah, yang kedua itu adalah mengenai manajemen keuangan. Manajer itu bisa mengevaluasi dampak keputusan pendanaan dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Analisis bisnis itu bisa membantu dampak keputusan pembiayaan pada profitabilitas dan risiko di masa depan nanti. Yang keempat itu adalah direktur. Jadi direktur itu sebagai wakil pemegang saham yang dipilih, direktur itu bisa bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan pemegang saham dengan mengawasi secara waspada kegiatan perusahaan. Analisis bisnis dan analisis laporan keuangan itu membantu direktur dalam memilih tanggung jawab pengawasan mereka. Yang kelima, regulator. Regulator ini internal revenue service atau di bagian Kementerian Pajaknya, misalnya di Indonesia, Kementerian Keuangan, Dirjen Pajak, itu menerapkan alat analisis laporan keuangan untuk mengaudit pengembalian pajak dan juga memeriksa kewajaran jumlah yang dilaporkan. Yang keenam, itu adalah serikat buruh di setiap perusahaan. Nah, serikat buruh ini adalah teknik analisis laporan keuangan yang berguna bagi serikat pekerja dalam negosiasi perundingan bersama. Yang ketujuh, yang terakhir itu adalah untuk para pelanggan atau customer-nya. Nah, mereka menggunakan teknik analisis itu digunakan untuk menentukan profitabilitas ataupun daya tahan dari pemasok bersama dengan memperkirakan keuntungan pemasok dari transaksi mereka bersama mereka. Next, yang selanjutnya itu adalah
komponen-komponen dari beberapa proses yang saling terkait. Nah, seperti yang bisa dilihat di gambar 1.4 ini, itu gambar ini mengidentifikasikan proses-proses di dalam konteks memperkirakan nilai perusahaan yang mana merupakan salah satu dari banyak aplikasi penting dari analisa bisnis. Nilai perusahaan atau nilai intrinsik diperkirakan menggunakan model penilaian. Masukan untuk model penilaian termasuk perkiraan hasil di masa depan, entah itu arus kas produktif ataupun ya arus kas dari pendapatan dan juga biaya modal. Proses meramalkan hasil di masa depan itu disebut analisis prospektif. Untuk secara akurat memperkirakan hasil di masa depan, maka penting untuk mengevaluasi baik prospek bisnis perusahaan maupun laporan keuangannya. Evaluasi prospek bisnis itu adalah dengan tujuan utama dari lingkungan bisnis dan juga analisis strategi. Baik, yang pertama nih, kan ada nih business environment and strategy analysis. Jadi pada analisis yang ini, analisa itu menganalisa prospek masa depan perusahaan itu adalah salah satu tujuan terpenting dari analisis bisnis ini. Dalam analisa ini juga merupakan tugas subjektif dan kompleks. Untuk menyelesaikan tugas ini secara efektif, kita juga harus mengadopsi perspektif interdisipliner. Nah, jadi termasuk perhatian pada analisa lingkungan bisnis dan juga strateginya. Analisa lingkungan bisnis itu berusaha untuk mengidentifikasi dan menilai keadaan ekonomi dan industri sebuah perusahaan, termasuk analisis produk, tenaga kerja, pasar modal, dalam pengaturan ekonomi dan peraturannya. Analisa strategi bisnis ini berusaha untuk mengidentifikasi dan juga menilai kekuatan dan kelemahan kompetitif perusahaan beserta peluang dan juga ancamannya. Yang kedua, itu adalah analisa akuntansi. Nah, di analisa akuntansi ini adalah proses mengevaluasi sejauh mana sih akuntansi perusahaan itu mencerminkan realitas ekonominya. Hal ini termasuk dengan mempelajari transaksi dan juga peristiwa perusahaan, menilai dampak kebijakan akuntansinya terhadap laporan keuangan, dan juga kita bisa menyesuaikan laporan agar lebih mencerminkan ekonomi yang mendasarinya dan membuatnya lebih mudah untuk dianalisis. Laporan keuangan itu adalah sebuah informasi utama yang digunakan untuk analisis keuangan ini, analisis akuntansi. Jadi, kualitas analisis keuangan itu tergantung pada keandalan laporan keuangannya, yang mana pada gilirannya tergantung pada kualitas analisis akuntansinya. Analisis akuntansi itu sangat penting untuk analisis komparatif. Yang berikutnya ini adalah, nah ini, analisis planning finansial atau analisis keuangan. Nah, analisis keuangan ini adalah pengguna laporan, saya ulangi, jadi analisis keuangan itu adalah penggunaan laporan keuangan untuk menganalisis posisi dan kinerja keuangan perusahaan dan untuk menilai kinerja keuangan di masa depannya nanti. Beberapa pertanyaan mungkin bisa membantu memfokuskan analisis keuangan ini. Satu, set pertanyaan moral berorientasi pada masa depan. Misalnya, apakah perusahaan itu memiliki sumber daya untuk berhasil dan tumbuh? Apakah perusahaan memiliki sumber daya untuk diinvestasikan dalam proyek baru? Lalu apa sih sumber profitabilitasnya? Lalu apa kekuatan penghasilan perusahaan di masa depan? Lalu set kedua misal melibatkan pertanyaan yang menilai rekam jejak perusahaan dan kemampuannya untuk memberikan kinerja keuangan yang diharapkannya. Misalnya, seberapa kuat sih posisi keuangan perusahaan? Lalu seberapa menguntungkan sih perusahaan ini? Lalu apakah pendapatan memenuhi perkiraan analisis, termasuk ketika perusahaan itu tidak memenuhi atau melebihi dari ekspektasi kita. Yang selanjutnya itu adalah prospektif analisis atau analisa perspektif ke depannya. Di analisa prospektif ini adalah peramalan hasil di masa depan, biasanya pendapatan, arus kas, atau keduanya. Analisis ini mengacu pada analisa akuntansi, analisis keuangan, dan juga lingkungan bisnis dan analisis strategi. Keluaran dari analisis prospektif ini adalah serangkaian hasil yang diharapkan di masa depan nanti bisa digunakan untuk memperkirakan nilai perusahaan. Next. Yang selanjutnya adalah valuasi. Jadi valuasi atau penilaian itu adalah tujuan utama dari banyak jenis analisa bisnis. Valuasi ini mengacu pada proses mengubah perkiraan hasil di masa depan menjadi perkiraan nilai perusahaan. Nah, untuk menentukan nilai perusahaan, seseorang analis itu harus memilih model penilaian mana sih yang
juga bisa memperkirakan biaya modal perusahaan. Sementara sebagian besar model penilaian memerlukan perkiraan hasil di masa depan, ada pendekatan pendekatan ad hoc tertentu yang menggunakan informasi keuangan saat ini. Baik, next. Yang selanjutnya adalah financial statement basis of analysis. Yang selanjutnya adalah mengenai aktifan itu mengejar sejumlah kegiatan dalam keinginan untuk mendapatkan pengembalian investasi yang memuaskan. Nah, laporan keuangan dan pengeluaran terkaitnya itu memberitahu kita tentang 4 aktivitas utama. Itu ada perencanaan, pembiayaan, investasi, dan operasi. Kita lebih dalam lagi, yang pertama adalah mengenai planning activities-nya. Perusahaan itu ada untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran tertentu. Nah, tujuan dan sasaran perusahaan itu ditangkap dalam rencana bisnis yang menggambarkan tujuan, strategi, dan juga taktik perusahaan untuk aktivitasnya. Nah, rencana bisnis itu membantu manajer dalam memfokuskan upaya mereka dan mengidentifikasi peluang dan hambatan yang diharapkan. Wawasan tentang rencana bisnis itu sangat membantu analisis kita tentang prospek perusahaan saat ini dan juga di masa depannya nanti, dan merupakan bagian dari analisis lingkungan dan strategi bisnis. Dengan kita mencari informasi tentang tujuan dan taktik perusahaan, permintaan pasar, analisis persaingannya, strategi penjualan, baik itu harga, promosi, distribusinya, lalu kinerja manajemen, dan juga proyeksi keuangan, informasi jenis ini itu dalam berbagai bentuk sering diungkapkan dalam laporan keuangan. Juga laporan informasi-informasi ini juga tersedia melalui cara yang kurang formal, seperti misal kita nyari siaran pers, lalu publikasi industrinya, dan juga bulletin analis lain, dan juga pers keuangan. Yang selanjutnya adalah financing activities, atau perusahaan itu membutuhkan pembiayaan untuk menjalankan rencana bisnisnya. Nah, perusahaan itu membutuhkan pembiayaan untuk membeli bahan baku untuk produksi, untuk membayar karyawannya, untuk mengakuisisi perusahaan lain, dan juga untuk membeli teknologi-teknologi yang baru. Lalu aktivitas pembiayaan itu mengacu pada metode yang digunakan perusahaan untuk mengumpulkan uang untuk membayar kebutuhan ini. Karena besarnya dan potensi untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu usaha, maka perusahaan itu harus berhati-hati nih dalam memperoleh dan mengelola sumber daya keuangan. Yang ketiga itu adalah investing activities atau aktivitas mengacu pada akuisisi dan juga pemeliharaan investasi perusahaan untuk tujuan menjual produk dan juga menyediakan layanan dan untuk menginvestasikan kelebihan uang tunainya. Investasi itu bisa dalam tanah, bangunan, peralatan, hak hukum, baik itu paten, lisensi, hak cipta, lalu persediaan, modal manusia, entah itu manajer maupun karyawan, sistem informasi, dan juga aset serupa adalah untuk tujuan menjalankan operasi bisnis perusahaan. Aset semacam itu disebut sebagai aset operasi. Selain itu, perusahaan itu seringkali secara temporer atau permanen menginvestasikan kerugian kasnya dalam sekuritas seperti saham ekuitas perusahaan lain, obligasi korporasi dan pemerintah, dan juga dana pasar uang. Aset seperti itu disebut dengan aset keuangan. Yang keempat itu adalah operating activities atau aktivitas operasi. Salah satu area yang lebih penting dalam menganalisis perusahaan itu adalah aktivitas operasinya. Aktivitas operasi ini merupakan pelaksanaan. Jadi dari pelaksanaan dari rencana bisnis yang di awal tadi. Rencana bisnis yang diberikan kegiatan pembiayaan dan juga investasi. Kegiatan operasi itu melibatkan setidaknya ada 5 kemungkinan komponen. Yang pertama, penelitian dan pengembangan, pengadaan, produksi, pemasaran, dan juga administrasi. Jadi campuran yang tepat dari 5 komponen kegiatan operasi tadi itu tergantung pada jenis bisnisnya, rencananya, dan juga pasar input dan output-nya. Manajemen itu memutuskan campuran yang paling efisien dan efektif untuk keunggulan kompetitif perusahaan. Next. Nah, yang selanjutnya adalah financial statement reflect business activities. Jadi laporan keuangan itu merefleksikan aktivitas bisnisnya. Pada akhir suatu periode, biasanya seperempat atau 1 tahun, sekuarter lah. Kuarter itu laporan keuangan disiapkan untuk melaporkan aktivitas pendanaan dan juga investasi pada saat itu. Dan untuk meringkas aktivitas operasi untuk periode sebelumnya, kegiatan ini tuh adalah peran laporan keuangan dan juga objek analisis. Penting untuk diketahui bahwa laporan keuangan itu melaporkan aktivitas pendanaan dan juga investasi pada satu titik waktu. Sedangkan laporan keuangan itu melaporkan aktivitas operasi selama periode waktu tertentu. Di sini kita ada 3, ada balance sheet, income statement, statement of shareholder, statement of cash flow. Next.
Sini kita masuk ke balance sheet. Nah, balance sheet. Jadi kita tahu ya, persamaan akuntansi itu biasa juga disebutkan identitas neraca adalah dasar dari sistem akuntansi, aset, kewajiban, dan juga ekuitas. Nah, sisi kiri dari persamaannya itu kan ada aset, di mana berkaitan dengan sumber daya yang dikendalikan oleh perusahaan. Lalu yang sumber daya ini itu juga adalah investasi yang diharapkan dapat menghasilkan pendapatan masa depan melalui aktivitas perusahaan. Lalu di sebelah kanan itu adalah kewajiban, itu adalah pendanaan dari kreditor dan juga merupakan kewajiban perusahaan. Atau sebagai alternatif itu klaim kreditor atas aset kita. Lalu ada ekuitas. Nah, ekuitas itu atau ekuitas pemegang saham itu adalah total yang pertama, dana yang diinvestasikan atau disumbangkan oleh pemilik atau modal yang disumbangkan. Dan yang kedua, akumulasi pendapatan yang melebihi distribusi kepada pemilik atau laba ditahan sejak awal berdirinya perusahaan. Lalu dari sudut pandang pemilik atau pemegang saham, ekuitas itu mewakili klaim mereka atas aset perusahaan. Cara yang sedikit berbeda untuk menggambarkan bersama akuntansi adalah dalam hal sumber dan penggunaan dana. Artinya sisi kanan mewakili sumber dana atau baik dari kreditur atau pemegang saham atau yang dihasilkan secara internal. Lalu dari sisi kirinya itu mewakili penggunaan dari dana tersebut. Yang kedua adalah mengenai income statement-nya. Income statement itu laporan laba rugi, itu mengukur kinerja keuangan perusahaan antara tanggal neraca. Jadi income statement itu adalah representasi dari kegiatan operasi perusahaan. Laporan laba rugi memberikan rincian pendapatan, biaya, keuntungan, dan juga kerugian perusahaan untuk periode waktu tertentu. Next, yang selanjutnya adalah statement of shareholder equity. Di laporan laba ditahan itu adalah laba rugi, saya ulangi, laporan laba ditahan, laba rugi komprehensif, dan juga perubahan akun modal itu sering disebut laporan perubahan ekuitas pemegang saham. Jadi pernyataan ini itu berguna dalam mengidentifikasi alasan perubahan klaim pemegang saham ekuitas atas aset perusahaan. Oke, next, additional information. Baik, selanjutnya adalah informasi tambahan. Laporan keuangan itu bukan satu-satunya keluaran dari sistem pelaporan keuangan. Jadi informasi tambahan tentang perusahaan juga dikomunikasikan melalui laporan keuangan tersebut. Nah, analisis laporan keuangan itu menyeluruh melibatkan pemeriksaan informasi tambahan ini. Yang pertama ada mengenai management discussion ya, management discussion and analysis atau MDA. Lalu ada mengenai laporan manajemen. Yang ketiga adalah mengenai tambahan catatan penjelasannya. Lalu mengenai informasi tambahan atau explanatory note. Lalu ada supplementary informasi tambahan dan juga pernyataan proxy. Yang selanjutnya adalah financial statement analysis preview. Di sini kita saya hanya menjelaskan sedikit ya karena tidak terlalu dalam karena memang keterbatasan waktu juga. Jadi ada berbagai macam alat yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik yang sudah tersedia untuk membantu kita sebagai pengguna menganalisis laporan keuangan. Nah, di bagian ini akan memperjelaskan beberapa alat dasar analisis keuangan dan menerapkannya pada laporan tahunan audit secara next. Di analisis tools itu sebagian besar ada 4. Nah, yang pertama adalah comparative financial statement analysis. Jadi kita itu melakukan analisis laporan keuangan komparatif dengan meninjau neracanya berturut-turut. Laporan laba rugi, laporan arus kas, dan juga laporan dari periode ke periode. Biasanya melibatkan tinjauan perubahan saldo akun individu dari tahun ke tahun atau tahun zamannya lebih banyak gitu. Nah, informasi terpenting yang sering terungkap dari analisis laporan keuangan komparatif itu adalah tren. Yang selanjutnya itu adalah common size financial statement analysis. Jadi pada analisis laporan keuangan itu dapat diambil manfaat dari mengetahui proporsi kelompok atau sekelompok yang terdiri dari akun tertentu. Misal kita mengambil laporan laba rugi. Nah, di bagian bawahnya itu net income-nya itu kita tulis dengan 100%. Nah, dengan kita menulis 100%, itu kita tahu nih, kan di atasnya itu ada banyak tuh pendapatan dari ini. Nah, di situ kita bandingkan dengan totalnya, habis itu kita persenkan. Nah, dengan itu namanya common size financial statement analysis. Dengan seperti itu kita bisa tahu nih, oh porsi terbesarnya dari pendapatan dari sini,
oh kita paling beban terberat itu dari sini, kita bisa tahu dari sana. Lalu yang berikutnya itu adalah rasio analisis. Rasio analisis itu adalah salah satu alat analisis keuangan yang paling banyak banget digunain dan juga paling populer juga. Nah, namun perannya itu sering banget disalahpahami dan juga akibatnya itu kepentingannya itu sering dilebih-lebihkan dari rasio analisis ini. Misalnya rasio menyatakan hubungan matematis antara dua besaran. Sebuah rasio itu misal 200 banding 100. Sehingga nanti dapat diketahui kalau 2 banding 1, habis itu, oh nilainya 2. Nah, sementara perhitungan rasio itu adalah operasi aritmatika sederhana. Jadi interpretasinya itu lebih kompleks lagi. Misalnya, ada hubungan langsung dan penting antara harga jual suatu barang dan biayanya. Nah, walaupun kita sudah pakai rumus, ya tidak serta-merta rumus itu, oh harusnya gini, kita tetap harus tahu interpretasinya secara kompleks. Misal dari penjualan ini kita bisa menilai juga bagaimana sih tren pasarnya, seperti itu. Nah, yang keempat adalah mengenai cash flow analysis. Jadi, evaluasi cash flow analysis itu kita bisa lebih tahu nih, uh, cash yang sedang dipegang oleh perusahaan itu sebenarnya lebih banyak dipakai di mana sih? Apakah untuk operasinya, untuk pendanaan, atau yang lainnya. Kita juga bisa tahu apakah misal pendapatannya itu lebih baik dari mana sih? Dari pelunasan secara cash atau pelunasan piutang atau yang lainnya. Yang selanjutnya adalah metode valuasi. Jadi penilaian itu valuasi atau penilaian itu adalah hasil penting dari banyak jenis bisnis dan juga analisis laporan keuangan. Penilaian itu biasanya mengacu pada memperkirakan nilai indeksi perusahaan atau sahamnya. Dasar penilaian itu adalah teori nilai skala. Teori ini menyatakan nilai sekuritas utang atau ekuitas, atau dalam hal ini aset apapun itu, sama dengan jumlah semua hasil yang diharapkan di masa depan dari sekuritas yang didiskontikan hingga saat ini pada tingkat diskonto yang sesuai. Teori nilai sekarang itu menggunakan konsep nilai waktu uang. Atau ini hanya menyatakan bahwa suatu entitas itu lebih menyukai konsumsi sekarang daripada konsumsi di masa depan nanti. Oleh karena itu, untuk menilai sekuritas, investor itu membutuhkan dua informasi utama. Yang pertama adalah mengenai hasil yang diharapkan di masa depan selama masa pakai sekuritas tersebut, dan yang kedua adalah tingkat diskontonya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat yang pertama itu adalah mengenai debt valuation-nya. Jadi, nilai sekuritas itu sama dengan nilai sekarang dari pembayaran masa depan yang didiskontokan pada tingkat yang sesuai. Jadi, imbalan masa depan dari sekuritas utang adalah pembayaran bunga dan pokoknya. Kontrak obligasi secara tepat itu menentukan hasil di masa depan bersama dengan cakrawala investasinya. Nah, ini rumusnya ada di layar sini, atau BT. Itu dihitung dengan menggunakan rumus yang ada di layar ini. Jadi, di mana IT, investasi pada suatu waktu, N adalah pembayaran bunga pada BDDT dengan nilai N. Jadi F itu adalah pembayaran pokoknya, biasanya nilai nominal uang, dan juga R itu adalah tingkat bunga yang diminta investor, atau imbalansi hingga jatuh tempo. Nah, saat nilai aplikasi, tentu saja kita bisa menentukan hasil yang diharapkan atau yang diinginkan kita berdasarkan faktor-faktor seperti suku bunga saat ini, inflasi yang diharapkan, dan resiko gagal bayarnya. Lalu yang selanjutnya itu adalah valuasi ekuitasnya. Jasa penilaian ekuitas itu seperti penilaian utang. Jadi nilai sekarang dari pembayaran masa depan yang didiskontokan pada tingkat yang sesuai. Penilaian ekuitas itu bagaimanapun juga lebih kompleks daripada penilaian uang. Maka karena itu dengan obligasi pembayaran masa depan yang ditentukan. Dengan ekuitas, investor tidak memiliki klaim atas imbalan yang telah ditentukan. Sebaliknya, investor ekuitas itu mencari dua hasil utama, atau tidak pasti, pembayaran dividen dan apresiasi modal. Nah, apresiasi modal ini menunjukkan perubahan nilai ekuitas yang pada gilirannya ditentukan oleh dividen masa depan, sehingga kita bisa menyederhanakan nih tugas ini untuk menyatakan bahwa nilai sekuritas pada waktu T atau VT sama dengan jumlah nilai sekarang dari semua masa depan yang diharapkan dividen. Nah, rumusnya di sini, di mana DT itu DPN itu adalah dividen pada periode T dengan jumlah N. Dan K itu adalah biaya modal. Nah, model ini disebut model diskon dividen. Rumus penilaian ekuitas ini dalam hal dividen yang diharapkan daripada dividen yang sebenarnya. Dengan ini kita bisa menggunakan ekspektasi daripada dividen aktual, karena dengan sebab itu kita
Tidak seperti pembayaran bunga dan pokok dalam kasus aplikasi, dividen masa depannya tidak ditentukan atau ditentukan dengan pasti. Dengan begitu, kita dengan analisis ini kita bisa menggunakan perkiraan dividen masa depan untuk mendapatkan perkiraan nilainya. Oke, baik. Lebih tadi itu adalah semua materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan seminar kali ini. Kalau misal dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh ini bisa langsung raise hand aja, langsung disampaikan pertanyaannya, atau mungkin bisa juga disampaikan lewat kolom chat. Oke, baik Zaki, bisa disampaikan pertanyaannya? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi saya izin bertanya, selain analisis-analisis yang sudah dijelaskan tadi, setahu saya ada yang namanya analisis fundamental. Mungkin apakah bisa dijelaskan apa itu analisis fundamental dan apa tujuan utamanya? Terima kasih. Baik, terima kasih Zaki untuk pertanyaannya. Jadi sambil menunggu yang lainnya, untuk pertanyaan akan saya jawab terlebih dahulu. Analisis fundamental itu adalah proses penentuan nilai perusahaan dengan menganalisis dan menafsirkan faktor-faktor kunci untuk ekonomi, industri, dan juga atribut perusahaan. Bagian utama dari analisis fundamental itu adalah evaluasi posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Jadi kita fundamental itu kan ada banyak, kita bisa melihat bagaimana sih asetnya, bagaimana sih utangnya, tingkat utangnya, bagaimana sih ekuitasnya, dan juga rasio-rasio lainnya itu bisa kita cari tahu dari analisis fundamental tersebut. Jadi fundamental dasarnya, dasar dari perusahaan itu seperti apa, kita gunakan analisis fundamental ini. Nah, tujuan dari analisis fundamental itu adalah untuk menentukan nilai intrinsik suatu entitas. Jadi penentuan nilai fundamental itu dapat digunakan untuk mendukung keputusan kita saham atau untuk akuisisi harga. Jadi setelah kita melakukan analisis fundamental itu, kita bisa jadi lebih yakin nih, apakah kita mau beli saham ini, apakah kita mau dijual saja, atau mungkin kalau posisinya kita sebagai sebuah perusahaan, kita mau nggak sih mengakuisisi perusahaan tersebut, seperti itu. Mungkin dari Zaki ada tanggapan atau sudah jelas? Sudah cukup jelas, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih untuk Mas Zaki sudah bertanya. Selanjutnya dari Mas Budi sudah menyampaikan pertanyaannya di kolom chat. Jadi pertanyaannya adalah, tadi sempat dijelaskan bahwa salah satu analisis itu untuk mengetahui tren masa yang nantinya digunakan untuk prediksi tren masa depan. Apakah itu merupakan prediksi yang baik? Karena informasi itu kan bisa dibilang sudah lawas dalam tanda kutip. Baik, terima kasih Mas Budi. Jadi menurut pendapat saya, tren masa lalu itu bisa sering merupakan prediktor yang baik untuk masa depan jika semua variabel yang relevan tetap konstan atau hampir konstan. Maksudnya, tren masa lalu itu bisa banget kita gunain kalau faktor-faktor lainnya masih sama. Misal tingkat ekonomi di suatu negara, atau dari tren-tren dari konsumennya lagi pengen apa sih. Kalau elemen-elemen tersebut masih konsisten, itu bisa banget kita pakai. Nah, tapi hal tersebut dalam praktiknya itu sangat jarang terjadi. Makanya analis itu harus menggunakan analisis tren dan juga menyesuaikannya dengan informasi lain yang tersedia. Misalnya termasuk ada ekonomi tadi, terus industri yang diharapkan. Jadi analisis tren yang masa lalu tadi itu akan digunakan dalam banyak kasus mengungkapkan arah perubahan kinerja operasi bersama dengan kecepatan dan besarnya perubahan. Jadi dengan tren masa lalu kita bisa pakai lagi di masa depan, tapi dengan catatan kita sesuaikan dulu nih dengan keadaan di masa sekarang, dan juga kita juga menggunakan tren masa lalu tersebut. Baik, dari Mas Budi mungkin ada tanggapan atau sudah jelas? Sudah jelas Mas Ivan. Baik, terima kasih Mas Budi. Mungkin dari yang lainnya, apakah ada yang mau bertanya? Saya izin bertanya Mas Afifan. Baik, monggo Mas Wirya.
Ya, baik, mungkin bisa tolong dijelaskan lebih jauh lagi, apa sih perbedaan utama antara analisis kredit dengan analisis ekuitas, dan bagaimana hal ini tuh dapat berdampak pada informasi laporan keuangan yang penting untuk setiap jenis analisis. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Ria. Jadi analisis kredit itu mendukung keputusan pemberian pinjaman. Dengan demikian, maka analisis kredit itu melibatkan penentuan apakah perusahaan itu akan mampu memenuhi kewajiban keuangan selama jangka waktu tertentu. Jadi kebanyakan analisis kredit itu dipakai oleh krediturnya. Kira-kira dari perusahaan itu setelah dilakukan analisis ini, misal dipinjamin selama 3 tahun. Nah, selama 3 tahun ini mungkin nggak sih perusahaan itu bisa membayar secara tepat waktu, habis itu mereka bisa melakukan pembayaran dengan full dan juga tidak terjadinya gagal bayar. Nah, untuk analisis ekuitas itu untuk mendukung keputusan untuk membeli, menahan atau menjual saham. Dengan demikian, analisis ekuitas melibatkan identifikasi portofolio saham yang optimal untuk memaksimalkan kekayaan. Nah, analisis ekuitas itu biasanya dipakai buat para investor. Misal kita sebagai investor, kita mau beli sahamnya Unilever. Nah, kalau misal setelah kita melakukan analisis ekuitasnya, loh kok makin turun, habis itu perkiraan di masa depan kita semakin rugi, maka ya sudah jual saja. Nah, dan juga untuk perusahaan-perusahaan lain juga sama. Kira-kira setelah kita melakukan analisis ekuitas ini, kira-kira lebih baik kita beli, apakah kita jual aja, atau mungkin kita tahan dulu, karena mungkin kita setelah kita analisis, mungkin di masa depan nanti nilainya akan jadi lebih baik. Seperti itu. Mungkin dari Mas Firnya ada tanggapan? Oke, Mas Afifan, berarti untuk analisis kredit itu lebih digunakan oleh kreditur untuk menentukan kira-kira nanti perusahaannya bisa bayar utang atau enggak, dan untuk analisis ekuitas itu lebih digunakan oleh investor untuk menentukan terkait dengan investasi mereka di dalam perusahaan tersebut ya. Betul banget Mas Firya. 100 buat ada. Oke. Terima kasih Mas Afifan. Ya, terima kasih Sudah kembali. jelas. Baik, apakah ada yang mau bertanya? Suara saya bisa didengar? Bisa, Mas, ada. Saya izin bertanya ya. Tadi saya sempat mendengar kalau ada yang namanya itu analisis tren angka indeks. Nah, untuk Mas Afan sendiri, apakah bisa dijelaskan informasi yang didapat dari analisis ini apa saja ya? Oke, terima kasih Mas Adam. Jadi mengenai analisis tren angka indeks. Jadi dengan kita memanfaatkan angka indeks, itu analis bisa mengukur perubahan dari waktu ke waktu. Nah, analisis tersebut itu memungkinkan para analis untuk menilai kebijakan manajemennya. Dan juga kita ketika diperiksa dengan mempertimbangkan lingkungan ekonomi dan juga industri, itu bisa pada periode yang dicakup, kemampuan perusahaan untuk secara efektif menghadapi tantangan dan juga peluang-peluangnya. Nah, selain itu, analisis tren angka indeks itu memungkinkan analis mengungkapkan hubungan penting di antara berbagai komponen laporan keuangannya, di mana dari mana analisis tren angka indeks ini nantinya itu bisa membantu dalam evaluasi perubahan relatif dalam komponen-komponen ini. Misalnya nih, perubahan dalam penjualan dan juga piutang usaha itu berkorelasi ternyata secara logis dan juga diharapkan untuk menunjukkan hubungan yang wajar ketika memeriksa tren tersebut. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Dari Mas Adam, apakah ada tanggapan? Baik, sudah cukup jelas atas penjelasannya. Terima kasih Mas Afifan. Baik, terima kasih Mas Adam. Oke, karena kita sudah ada keterbatasan waktu juga ya, dan mungkin dari teman-teman juga sudah mau ngabuburit nih untuk buka puasa pada hari ini. Jadi saya sebagai moderator dan juga sekalaku presenter pada seminar pada hari ini mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang sudah teman-teman longgarkan untuk seminar mengenai berkenalan dengan financial statement analysis ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada sore hari ini bisa teman-teman ambil hikmahnya dan bisa diterapkan untuk analisis teman-teman ke depannya nih, bisa diterapin mengenai financial statement analysis ini. Dan
Saya harap kita bisa bertemu lagi di seminar-seminar berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuh kebak. Terima kasih semuanya sudah melonggarkan Oke. waktunya. Pak Kwit ya, Pan. Monggo. Oke. Aku